Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadifah Mauludia dengan NPM 10060319198 akan mempresentasikan tugas teknologi bahan alam, formulasi fitofarmaka, tablet anti hiperkolesterol. Hiperkolesterol merupakan keadaan di mana kadar kolesterol dalam tubuh melebihi keadaan normal. Hiperkolesterolemia ini merupakan faktor tertinggi terjadinya aterosklerosis, yaitu penumpukan lemak di sepanjang pembuluh darah yang dapat menyebabkan pembuluh darah tersebut menjadi kaku dan rigid dan menyempit. Aterosklerosis ini merupakan salah satu faktor utama terjadinya penyakit jantung koroner. Hiperkolesterolemia ini dibagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama ada hiperkolesterolemia ringan yang ditandai dengan nilai LDL 140-159 mg per desiliter. Hiperkolesterolemia sedang yang ditandai dengan nilai LDL 160-189 desiliter. Dan hiperkolesterolemia berat yang ditandai dengan kadar LDL di atas 190 mg per desiliter. Kemudian, terapi antikolesterol ini bertujuan untuk mengendalikan kadar kolesterol darah sebagai bentuk upaya pencegahan terjadinya dampak lanjut dari hiperkolesterol. Terdapat 2 pelaksanaan terapi, yaitu terapi farmakologik dan terapi non-farmakologik, di mana terapi non-farmakologik ini meliputi perubahan gaya hidup yang dapat menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh dengan menurunkan asupan lemak jenuh dan kolesterol, dan dilakukannya pemilihan bahan makanan di saat yang tepat untuk menurunkan kadar LDL, dan perlu dilakukannya penurunan berat badan dan peningkatan aktivitas secara teratur. Kemudian ada terapi farmakologik yang dilakukan dengan obat-obatan yang memiliki 4 mekanisme kerja. Yang pertama ada penghambatan enzim HMG-CoA reduktase, yang kedua ada peningkatan pengambilan dan degradasi LDL, yang ketiga ada pengaturan kerja reseptor LDL, dan yang keempat mengurangi kadar LDL dalam darah. Selanjutnya ada formulasi tablet. Sediaan fitofarmaka ini akan dibuat dalam bentuk tablet dengan bahan utama ekstrak bawang putih dan ekstrak seledri, dan bahan aktif komplementer berupa ekstrak kencur, ekstrak daun inggu, dan ekstrak akar valerian. Dengan bahan pembantu pengikat polifenilpyrrolidon, pengisi avichel, penghancur amprotab, absorben aerosil, glidan talkum, dan lubrikan magnesium stearat. Selanjutnya, kajian dari resep. Yang pertama, penggunaan ekstrak bawang putih, karena bawang putih mengandung senyawa alisin yang akan mengkonversi aliin menjadi alidin. Senyawa alisin ini akan berikatan dengan gugus sulfihidril yang berperan dalam pembentukan kolesterol tubuh. Alisin berikatan dengan substrat secara kompetitif dengan enzim HMG-CoA untuk menghambat proses pembentukan kolesterol tubuh. Senyawa sulfur yang terkandung dalam bawang putih dapat menginhibisi HMG-CoA reduktase, skualen monoksigenase, lanosterol 14-demetilase, dan sterol alfa-metiloksidase yang terdapat pada proses sintesis kolesterol. Enzim HMG-CoA reduktase ini merupakan enzim yang akan mengkatalisis perubahan substrat HMG-CoA menjadi asam mevalonat. Selanjutnya, ekstrak seledri digunakan karena seledri mengandung epigenin, mannitol, apiin, vitamin C, fitoestrol, sitoestrol, dan 3N-butyl phthalate. Kandungan apigenin dalam daun seledri dapat berfungsi sebagai beta blocker yang akan memperlambat denyut jantung dan menurunkan kontraksi jantung, sehingga aliran darah yang terpompa lebih sedikit dan tekanan darah menjadi berkurang. Apigenin ini bersifat vasodilator yang dapat melebarkan pembuluh darah dengan menghambat kontraksi karena pelepasan kalsium. Selanjutnya ada kandungan mannitol dan apiin yang berfungsi sebagai diuretik karena dapat membantu ginjal dalam mengeluarkan kelebihan cairan dan garam dari dalam tubuh yang menyebabkan tekanan darah berkurang. Vitamin C berperan dalam mencegah pembentukan plak atero dan meningkatkan sintesis kolesterol. Vitamin C ini akan meningkatkan laju sintesis kolesterol yang akan dibuang dalam bentuk asam empedu dan akan meningkatkan kadar HDL dalam tubuh.
Kandungan fitoestrol diketahui akan menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan berfungsi untuk mencegah penyakit jantung koroner. Sitoestrol dapat mencegah deposisi kolesterol pada dinding pembuluh darah yang penting dalam mencegah aterosklerosis. Dan yang terakhir ada senyawa 3N-butyl phthalate atau 3NB ini diketahui mampu merelaksasi otot-otot halus pada pembuluh darah sehingga akan menurunkan tekanan darah. Selanjutnya, bahan aktif komplementer yang digunakan ada ekstrak kencur, ekstrak daun inggu, dan ekstrak valerian. Ekstrak kencur digunakan untuk merelaksasikan otot pundak dan menghilangkan gejala pegal yang dirasakan oleh pasien. Hal ini ditunjukkan dengan adanya aktivitas kencur sebagai antiinflamasi yang juga dapat menghilangkan rasa nyeri yang muncul karena kencur memiliki kandungan flavonoid berupa kaempferol dan apigeninor. Kemudian, ekstrak daun inggu digunakan karena memiliki efek analgetik, antiinflamasi, dan antipiretik yang digunakan untuk mengatasi gejala pusing yang dirasakan oleh pasien. Khasiat tersebut didapatkan karena daun inggu mengandung senyawa steroid dan flavonoid. Senyawa steroid ini akan merangsang biosintesis protein lipomodulin yang akan menghambat kerja enzimatik fosfolipase. Enzim fosfolipase ini merupakan enzim yang berperan dalam pelepasan asam arachidonat dan metabolitnya, sehingga akan memblokir jalur siklooksigenase dan lipooksigenase. Senyawa flavonoid akan menghambat kerja enzim siklooksigenase sehingga mengurangi produksi asam arachidonat dan mengurangi rasa nyeri serta menghambat pengeluaran sitokin, radikal bebas, serta enzim yang berperan dalam peradangan. Kemudian, ekstrak akar valerian ini digunakan karena akar valerian diketahui memiliki aktivitas sedatif atau antidepresan yang digunakan untuk merelaksasi tubuh dan menghilangkan gejala sulit tidur. Khasiat ini muncul karena pada akar valerian terdapat senyawa asam valerenat yang berperan sebagai agonis parsial terhadap reseptor 5-HT5-alfa sehingga akan menurunkan CAMP dan menghambat kerja enzim pemecah GABA dan menyebabkan efek sedasi. Selanjutnya ada bahan tambahan yang digunakan atau excipient yang berfungsi. Yang pertama ada pengikat, yang digunakan adalah polyphenylpyrrolidone yang berfungsi sebagai pengikat antar zat yang digunakan. Kemudian Avicel yang berfungsi sebagai pengisi, yang digunakan sebagai penggenap massa tablet. Kemudian ada Amprotap sebagai penghancur yang berfungsi sebagai zat yang membantu proses hancurnya tablet dalam tubuh. Kemudian ada absorben, yaitu aerosil yang berfungsi sebagai agen pencegah higroskopik karena ekstrak merupakan bahan yang mudah menyerap air. Kemudian talkum sebagai glidan yang berfungsi sebagai pelicin yang akan membantu granul untuk keluar menuju ruang kempa. Kemudian magnesium stearat sebagai lubrikan yang akan sebagai pelincir yang akan melindungi tablet tidak menempel pada mesin cetak. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.